Sejarah nasionalisme di Cina. Cina merupakan negara yang memiliki sejarah cukup tua. Negara ini sudah pernah mengalami beberapa pergantian masa kepemimpinan dinasti dan menorehkan kisah sejarah yang cukup banyak. Dalam sejarahnya, nasionalisme Cina tersulut setelah rakyat terkecewa terhadap penguasa Manchu yang dinilai bukan keturunan Cina. Kebencian itu semakin menjadi-jadi setelah kalahnya pasukan kaisar melawan bangsa Inggris pada Perang Canduk yang berlangsung pada 1842. Maka terjadilah revolusi akibat muaknya rakyat Cina pada Tujuan nasionalisme Cina sendiri adalah lepas dari penjajahan bangsa asing dan menjadi bangsa Cina. Sebagaimana yang tertulis dalam sejarah, mengusir bangsa Manchu dan mengembalikan pemerintahan Cina, membangun republik yang merdeka dan menyamaratakan pemilikan tanah. Faktor yang membuat adanya nasionalisme di Cina. 1. Lenyapnya kepercayaan rakyat Tiongkok terhadap dinasti Manchu. 2. Pemerintahan Manchu dianggap kolot dan telah bobrok. 3. Adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela terutama di kalangan istana Manchu. 4. Kekalahan Tiongkok dalam Perang Cina-Jepang 1. 5. Munculnya kaum intelektual Cina. Mereka telah mengenal paham-paham barat seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Perang Canduk terjadi pada tahun 1839 sampai 1842, berawal dari aktivitas perdagangan Inggris yang memasukkan candu secara besar-besaran ke Cina tanpa membayar bea cukai pelabuhan, menyebabkan Cina membuang 20.000 peti candu seharga $9 juta ke laut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Cina dan Inggris, sehingga meletuslah Perang Canduk. Perang berakhir dengan kemenangan Inggris dan diakhiri dengan perjanjian Nanking pada 29 Agustus 1842. Pemberontakan Taiping terjadi di Guangxi pada tahun 1851. Pemimpin dari pemberontakan yang didasari paham Kristen ini adalah Hung Xiuquan. Tujuan utama pemberontakan ini adalah menggeserkan kekuasaan pemerintahan dinasti Manchu yang dianggap tidak efektif lagi. Dengan asas San Min Chu Ai, Sun Yat-sen bercita-cita setelah Manchu runtuh akan dibentuk satu pemerintah pusat yang demokratis. Di samping itu akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Cina sejajar dengan negara-negara barat. Ia berhasil mengadakan pendekatan kepada rakyat dan menghimpun kekuatan rakyat di Cina Selatan untuk menggulingkan Manchu. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1911, meletuslah revolusi di Wuchang atau Wuchangde di bawah pimpinan Li Wenhong dan berhasil menggulingkan kekuasaan Manchu. Itulah sebabnya tanggal 10 Oktober tahun 1911 kemudian dijadikan hari kemerdekaan di Cina dengan revolusi Cina 1911. Berarti runtuhlah kekuasaan Manchu. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari tahun 1912, Sun Yat-sen dipilih sebagai presiden Cina yang baru. Saat itu, wilayah Cina baru meliputi wilayah Cina Selatan dengan Nanking, ibu kota Cina. Nasionalisme Cina. Yang pertama, Cina dengan semangat nasionalisme yang dipimpin oleh Sun Yat-sen berhasil menggulingkan pemerintahan Manchu. Cina muncul menjadi negara republik dan dapat mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari negara lain untuk mereka. Yang kedua, Jepang dalam nasionalismenya mampu menjadi great of power dengan mengalahkan Rusia. Hal ini dipandang sebagai permulaan nasionalisme di Asia yang sebenarnya. Yang ketiga, Jepang merupakan pendorong bagi nasionalisme Asia. Jepang berjasa menanamkan kesadaran bahwa bangsa kulit putih bukanlah suatu bangsa yang tidak dapat dikalahkan. Keempat, nasionalisme di Korea menjadikan Korea Utara dan Korea Selatan menjadi dua bangsa yang berbeda. Terima kasih. Tokoh-tokoh yang bersangkutan dalam nasionalisme Cina, diantaranya Chiang Kai-shek, Mao Zedong, Sun Yat-sen, Taiping, dan Wu Xi.